Tapi ini kan seperti ada tendensi tertentu, meninjau JIS dipublikasikan begitu besar, kemudian tiba-tiba come up dengan kesimpulan tidak sesuai dengan standar gitu. Padahal apakah yang mengatakan itu memahami atau punya kompetensi atau punya otoritas untuk menyatakan memenuhi standar atau tidak, itu yang mungkin jadi perhatian masyarakat. Jadi baru aja bis Persija lewat di situ, tapi susahnya minta ampun lewat karena zaman yang masuk lewat Ram Barat itu penuhnya nggak tulungan. Ya, tolong dipikirin nih, akses masuknya nggak bisa satu ini. Ya, kasihan kan ibu-ibu. Dari FIFA sendiri akan datang ke Indonesia, kita masih tunggu jadwalnya untuk kembali menseleksi lapangan yang diajukan. Tentu kita memprioritaskan lapangan yang sudah lolos sebelumnya untuk kejuaraan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, siapa yang tidak kenal dengan nama Sudirman Said? Pada periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi, ia pernah dipercaya sebagai Menteri ESDM, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Tapi tak sampai 2 tahun, ia dipecat pada tanggal 22 Juli 2016. Habis itu ia mencoba untuk mengikuti kontestasi Pilkada Jawa Tengah tahun 2018 berhadapan dengan Ganjar Pranowo. Nah, yang bikin heboh saat itu menjelang coblosan, Sudirman Said mengaku bahwa tim suksesnya mendapat tekanan ketika membawa uang konsumsi untuk saksi Pilkada pada hari Kamis malam, tanggal 21 Juni 2018. Namun ia tak menyebut jelas di mana jalan tol yang dia maksud ketika tim suksesnya itu mendapatkan tekanan dalam bentuk penodongan. Kami yang sedang membawa dana konsumsi saksi bergerak dari Jakarta menuju Semarang. Di tengah jalan disergap oleh 5 kendaraan di tengah jalan tol. Ditodong pistol sopirnya dan yang penumpangnya. Yang nodong pistol itu ketika teman-teman kita ketemu mereka bau minuman dalam keadaan mabuk. Anda bayangkan megang pistol, nodong dalam keadaan mabuk. Betapa resikonya itu. Tim kami ini dibawa ke satu kantor, saya tidak sebut kantor apapun, dengan tuduhan sopir saya, kebetulan sampai kendaraan saya, adalah pengguna narkoba. Dengan tuduhan tim yang membawa uang ini adalah bandar narkoba. Dan dengan tuduhan uang yang dibawa itu, yang sebagian Anda tahu, sebagian hasil menggadaikan rumah saya gitu, dianggap sebagai hasil transaksi narkoba. Saya katakan haram tidak ditulis hanya karena kuasa Allah SWT, hanya karena kuasa Tuhan, maka kawan kita ini selamat. Aduh, kebangetan ini ngibulnya. Sudirman Said seperti dilansir Tempo.co tanggal 29 Juni 2018 mengatakan bahwa tim yang diteror itu sulit dihubungi hingga esok hari. Tidak ada yang terluka, uang yang dibawa oleh tim suksesnya pun tidak dibawa kabur oleh pelaku. Ia juga berjanji akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Namun ternyata kabar hoax yang dihembuskan itu akhirnya lenyap disapu angin dan tidak jelas juntrungnya. Aneh, penodongan terjadi di sebuah jalan tol, jalan bebas hambatan yang saya kira tidak pernah sepi dari lalu lalang kendaraan atau mobil yang lain yang melintas, bahkan juga petugas patroli. Tempat penyikapan katanya dibawa ke kantor, tetapi penodongnya bau minuman keras. Media saat itu pun sama sekali tidak ada satupun yang meliputnya. Saya baru mendengar cerita fiksi yang tidak jelas setting dan alurnya seperti ini.
Ketahuan kalau Sudirman Said saat itu sedang ngibul dengan bermain flick team untuk mendapatkan simpati rakyat, bahwa seolah-olah dirinya sedang mendapatkan tekanan dan dizalimi. Nah, gimmick politik murahan seperti itu tampaknya ingin kembali dipakai oleh Sudirman Said yang kebetulan dipercaya oleh Anies Baswedan sebagai salah satu juru bicaranya. Ia terus-terusan bikin gaduh untuk mengesankan kalau Anies sedang diserang secara politis terkait dengan soal renovasi Jakarta International Stadium atau JIS. Karuan saja Sudirman Said ditampol keras oleh pendiri The Jackmania, Ferry Indra Sarif, bahwa JIS memang perlu diperbaiki dan dilengkapi. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menegaskan bahwa FIFA yang akan menilai dan menentukan infrastruktur sepak bola sesuai dengan standar. Bahkan dijadwalkan FIFA akan segera datang ke Indonesia untuk menilai dan menentukan infrastruktur sepak bola yang diajukan PSSI yang memenuhi standar untuk menggelar turnamen sepak bola jagat U17 2023 terkait dengan posisi Indonesia sebagai tuan rumah. Kalau niatnya memang betul-betul untuk memperbaiki atau menyempurnakan sarana prasarana, kan tidak hanya JIS, kan? Mulailah dari yang paling buruk, gitu ya. Misalnya kita mulai dari Kanjuruhan, misalnya gitu ya, yang memang terbukti ada peristiwa kecelakaan, ada peristiwa yang memakan korban, dan stadion lain yang kira-kira setara kemudian dijejer mana plus minusnya. Tapi ini kan seperti ada tendensi tertentu, meninjau JIS dipublikasikan begitu besar, kemudian tiba-tiba come up dengan kesimpulan tidak sesuai dengan standar gitu. Padahal apakah yang mengatakan itu memahami atau punya kompetensi atau punya otoritas untuk menyatakan memenuhi standar atau tidak, itu yang mungkin jadi perhatian masyarakat. Jadi dari ini semua akhirnya memang masyarakat punya pandangan, apakah ini punya tendensi politik atau murni betul-betul ingin menyelesaikan pekerjaan. Kami sih berharap kembalikan saja pada otoritasnya, yaitu FIFA, dan dengan begitu kita bisa melepaskan diri dari kontroversi. Berarti tidak dirasa menghilangkan karirnya Pak Anies begitu Pak, usai Pak Anies menjabat? Kalau mendengar netizen kan begitu ya, membaca netizen kan begitu, seperti ingin mendowngrade apa-apa yang sudah dihasilkan oleh Pak Anies sebagai gubernur terdahulu. Karena sebelum itu kan ada cerita mengenai trotoar dibongkar atau jalur sepeda yang sudah diapresiasi oleh masyarakat mau digeser juga atau dibongkar. Bahkan ada cerita mengenai sodetan Ciliwung yang sebetulnya sudah dikerjakan dengan baik, tapi kemudian diberitakan seperti ada masalah. Jadi rangkaian dari peristiwa ini mau tidak mau mengarah pada pandangan masyarakat. Apakah ini ada tendensi politik? Nah sekarang tiba-tiba Pak Anies bangunin stadion dan kita bahagianya luar biasa. Bahagianya luar biasa karena dibangunin stadion yang megah banget dan kita ngelihatnya aja kayaknya nggak puas, untuk foto-foto seharian juga nggak puas gitu. Tapi ketika kita launching gitu, disitulah kita menemukan beberapa hal yang ternyata belum dilengkapin gitu. Misalnya gitu, akses masuk. Dari tadi kan bicara soal akses masuk. Yang paling ngerasain kan kita. Kita nih penonton bola yang paling ngerasain. Pada saat launching, akses masuk yang dibuka hanya Ram Barat. Padahal ada Ram Timur. Kita nggak tahu kenapa Ram Timur waktu itu nggak dibuka. Dan katanya sekarang mulai berfungsi. Harusnya kalau memang udah mulai berfungsi, Persija bisa pakai situ. Karena Persija tuh pengen banget pakai di situ. Pengen banget main di situ. Tapi kondisinya waktu itu hanya Ram Barat yang dibuka. Dan ketika hanya Ram Barat yang dibuka, anggota kita datang ke sana, penuhnya, kreditnya itu luar biasa. Sehingga saya malah khawatir gitu. Kan saya memikirkan kepentingan keselamatan dan kenyamanan anak-anak Jakmania. Ketika saya melihat seperti ini, wah, saya nggak berani untuk main lagi di sini. Mungkin ada yang bisa bantu muter videonya karena kebetulan saya rekam. Waktu itu kondisinya saya sebetulnya masih baru sembuh patah jari kaki, tapi saya nekat, saya naik ke atas mobil pemadam dan saya coba rekam pakai HP saya.
kondisi bagaimana ketika anak Jackmania masuk dan waktu launching JIS itu tidak pakai tiket yang di scan ya. Nah ini kondisinya kayak gini. Lewat 19, lihat kondisinya kayak gini. Lihat ini jembatan darurat. Ya ini saya di atas mobil pemadam. Baru aja bis Persija lewat di situ. Tapi susahnya minta ampun lewat karena Jackmania yang masuk lewat Rambarat itu penuhnya nggak tulungan. Ya, tolong dipikirin nih. Akses masuknya nggak bisa satu ini. Lihat, kasihan kan ibu-ibu. Bawa anak kecil, bapak-bapak, gendong anak. Kasihan kalau masuknya kayak gini. Ini waktu launching. Ya, bapak-bapak bisa lihat sendiri gitu kondisinya seperti itu dan saya terus terang melihat gitu saya sekali lagi saya hanya punya kepentingan bagaimana anak-anak Jackmania bisa masuk ke sana nyaman dan aman gitu. Nah dari FIFA sendiri akan datang ke Indonesia, kita masih tunggu jadwalnya untuk kembali menseleksi lapangan yang diajukan. Tentu kita memprioritaskan lapangan yang sudah lolos sebelumnya untuk kejuaraan sebelumnya. Tetapi tentu yang saya sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa kondisi lapangan yang sudah lolos sebelumnya tentu kan itu berbeda dengan hari ini. Nah itu yang nanti kita berikan kepada FIFA. Yang ketiga saya memohon kepada Kementerian Olahraga khususnya Pak Menteri untuk juga mendukung program tim nasional. Dan ini yang nanti salah satu di ratas juga kita akan bicarakan mengenai detail dari program tim nasional. Jadi itu yang saya bisa sampaikan sementara. Nah, loh, ketahuan kan sekarang siapa sebenarnya yang memonetisasi renovasi JIS? Saya kira justru kubu Anies lah yang terus-terusan berupaya untuk menggiring opini publik seolah-olah Anies menjadi korban permainan politik penguasa. Lantas bikin drama sendiri dengan mengklaim bahwa JIS sudah memenuhi standar di atas FIFA. Dari testimoni pendiri The Jackmania, Ferry Indra Sarif, dan checking pemerintah pusat ke lapangan, jelas bahwa kondisi JIS memang perlu diperbaiki dan dilengkapi. Atau katakan saja dengan istilah yang lebih simpel, lebih sederhana, direnovasi. Bahkan Anies sendiri pun kabarnya mempersilahkan pemerintah untuk melakukan perbaikan pada JIS karena stadion itu bukan miliknya, tetapi milik masyarakat. Nah, kalau Anies saja sudah bersikap legowo seperti itu, kenapa justru para jubir dan pendukungnya malah terkesan banyak yang baper, bahkan kebakaran jenggot? Ya, di tahun politik menjelang Pilpres 2024, apapun memang bisa ditafsirkan secara politis. Namun soal renovasi JIS seharusnya tak perlu ditafsirkan secara liar dan mengait-ngaitkannya dengan kontestasi politik di Pilpres 2024. Apapun yang terjadi, kepentingan bangsa dan negara harus lebih diutamakan ketimbang bikin ribut dan gaduh terus-menerus soal renovasi JIS yang sangat kontraproduktif. Kepercayaan FIFA kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 tahun 2023 merupakan momentum yang sangat tepat untuk menunjukkan kepada dunia bahwa negara kita mampu menjadi tuan rumah yang baik, apalagi ini untuk pertama kalinya terjadi dalam sejarah sepak bola sejagat. Apa kata dunia seandainya Indonesia gagal menunjukkan rekam jejak terbaik sebagai tuan rumah untuk pertama kalinya dalam menggelar turnamen sepak bola dunia? Bisa jadi citra dan marwah Indonesia langsung terjun bebas dan tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari FIFA sebagai tuan rumah. Nah, sebelum hal yang buruk itu menimpa negeri ini, maka kita semua seharusnya bersyukur atas kepercayaan FIFA dengan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah untuk mempersiapkan semua infrastruktur sepak bola dan fasilitas publik lainnya, sehingga mampu memberikan jaminan keamanan, kenyamanan dan keselamatan pada 24 tim Piala Dunia U17 2023 yang bakal berlaga
serta bagi para supporter yang bakal berbondong-bondong untuk menyaksikan laga di area venue. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.